Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Inayati, mahasiswa dari STK IPNU Indramayu, Prodi PGSD semester 5. Di sini saya akan menjelaskan teknik penilaian tes dan notes mata kuliah evaluasi pembelajaran SD yang diampu oleh Ibu Kiki Fathayani MPD. Baik, langsung saja ke materinya. Apa itu tes? Tes adalah suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan pengukuran, yang mana di dalamnya itu terdapat serangkaian pertanyaan dan pernyataan yang dijawab oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, teknik tes itu di dalamnya terdapat testing, tester, dan testi. Testing adalah peristiwa atau kegiatan berlangsungnya pengukuran dan penilaian. Sedangkan tester adalah orang yang melakukan tes atau membuat tes. Nah, sedangkan teste adalah pihak yang dikenai tes atau peserta tes. Nah, di sini bisa kalau kita contohkan di sekolah, tester itu guru, testi itu siswa, sedangkan testing itu adalah peristiwa atau kegiatannya seperti ujian sekolah. Bisa juga seperti ulangan harian. Selanjutnya yaitu penggolongan tes. Di sini ada tes seleksi, ada pretest atau tes awal, yang ketiga post-test atau tes akhir, yang keempat tes diagnostik, yang kelima tes formatif, dan yang keenam tes sumatif. Tes seleksi sering kita kenal dengan tes ujian masuk, atau tes ini juga dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon mahasiswa atau peserta didik. Sedangkan pretest itu adalah tes yang dilaksanakan sebelum bahan pelajaran diberikan kepada peserta didik. Karena itu, butir soal-soalnya itu dibuat sangat mudah. Nah, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya post-test atau tes akhir dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Nah, isi materi tes akhir ini adalah materi yang tergolong sangat penting. Terus tes sumatif merupakan tes yang diberikan pada akhir pokok bahasan, akhir semester atau akhir tahun ajaran. Sedangkan tes formatif yaitu dilaksanakan saat pembelajaran sedang berlangsung. Selanjutnya tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang dilakukan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh para peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Nah, sekarang penggolongan tes berdasarkan jumlah siswa, yaitu ada tes individu dan ada tes kelompok. Tes individu itu tes yang mana tester itu hanya berhadapan dengan satu testi saja. Sedangkan tes kelompok yakni tes di mana tester itu berhadapan dengan lebih dari satu orang testi. Terus penggolongan tes berdasarkan waktu, yaitu ada power test dan ada speed test. Power test itu di mana waktu yang disediakan buat testi itu untuk menyelesaikan tes tersebut tidak dibatasi. Sedangkan speed test itu waktunya dibatasi. Terus penggolongan tes berdasarkan respon. Nah, di sini ada verbal dan ada non verbal. Selanjutnya, penggolongan tes berdasarkan bentuk. Ada tes lisan dan ada tes tertulis. Nah, kalau tes lisan di sini di mana tes itu seorang pelaksana tes itu mengajukan butir-butiran pertanyaannya itu dilakukan secara lisan dan dijawab oleh pesertanya atau testinya itu secara lisan juga. Begitupun sebaliknya tes tertulis, yang mana tes itu dilaksanakan secara tertulis dan dijawab juga secara tertulis. Teknik yang kedua yaitu teknik non-tes. Nah, teknik non-tes adalah penilaian hasil
belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Dalam teknik non-tes, kita itu dapat melakukan dengan 6 penggolongan. Yang pertama itu dengan cara skala bertingkat, terus yang kedua kuesioner, terus yang ketiga daftar cocok, terus wawancara dengan cara pengamatan, dan juga dengan riwayat hidup. Dalam sebuah teknik itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Di sini kelebihan dan kekurangan tes dan non-tes. Kelebihan tes yang pertama itu mudah disiapkan dan disusun. Terus mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun kata dalam bentuk kalimat, dan dapat mengetahui sejauh mana siswa itu mendalami sesuatu masalah yang diteskan. Itu kelebihan dari tes. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu penilaian hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Terus yang kedua itu materi dan keterampilan yang sangat terbatas, tidak memerlukan nalar dan keterampilan pemecahan masalah. Nah, kekurangan yang ketiga, tidak menilai dan menerapkan secara langsung dalam dunia nyata untuk menyelesaikannya. Sedangkan kelebihan non-tes, yang pertama itu mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Nah, terus yang kedua, penilaian ententik yang menilai keterampilan dan pemahaman dengan menilai secara langsung performasi murid dengan setting yang alami. Dan kelebihan yang ketiga yaitu dengan menggunakan non-tes, guru itu bisa menilai siswa secara komprehensif, bukan hanya dari aspek kognitif saja tetapi juga efektif. Sedangkan kekurangan non-tes, pengguna non-tes untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan tes atau dengan pengguna alat melalui tes dalam menilai hasil dan proses belajar. Karena kalau tes itu kan secara tertulis, sedangkan kalau non-tes kita melakukan seperti wawancara atau hanya mereview. Etika tes. Etika yang pertama itu kerahasiaan hasil tes. Setiap pendidik dan pengajar wajib melindungi kerahasiaan hasil tes, baik secara hasil individual maupun secara kelompok. Terus yang kedua, keamanan tes. Nah, tes itu kan merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesionalisme. Nah, dengan demikian setiap pendidik itu harus dapat menjamin keamanan tes baik sebelum maupun sesudah digunakan. Nah, yang ketiga itu interpretasi hasil tes. Nah, hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah menginterpretasian hasil tes secara salah. Karena itu, interpretasi hasil tes harus diikuti tanggung jawab profesional. Nah, terus etika yang ketiga yaitu penggunaan tes. Tes hasil belajar haruslah digunakan secara patut. Bila tes hasil belajar tertentu merupakan tes baku, maka tes tersebut harus digunakan di bawah ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan tes baku tersebut. Nah, tak ada tes baku yang boleh digunakan di luar prosedur yang diterapkan oleh tes itu sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.